Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendadak membatalkan rencana pengiriman delegasi tingkat tinggi ke Islamabad, Pakistan. Trump sebelumnya berencana mengirim utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner untuk melakukan upaya negosiasi dengan pihak Iran. Trump menilai durasi perjalanan yang sangat jauh tidak sebanding dengan hasil yang akan didapatkan di meja perundingan. Ia menegaskan tidak ingin para utusannya membuang waktu untuk pembicaraan yang dianggap tidak produktif. Trump juga memastikan posisi diplomatik Amerika Serikat saat ini sangat kuat. Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan mengejar pihak Iran dan lebih memilih menunggu langkah Teheran. Deal with whoever runs the show. They don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it. When they want, they can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengakhiri kunjungannya ke Islamabad, Pakistan dan melanjutkan lawatannya ke Oman dan Rusia. Di Islamabad, Araghchi bertemu Kepala Militer Pakistan Asim Munir yang menjadi mediator kunci, kemudian Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menlu Pakistan Ishaq Dar. Delegasi tingkat tinggi Rusia hadiri sejumlah agenda di Korea Utara. Salah satunya adalah meresmikan monumen militer baru. Monumen ini didedikasikan untuk mengenang keberanian tentara Korea Utara dalam operasi di luar negeri. Perwakilan Rusia yang hadir adalah Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin dan Menteri Pertahanan Andrei Belousov. Sebelumnya delegasi Rusia sempat bertemu dengan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Dalam pertemuan ini, kedua negara tegaskan sepakat untuk memperkuat kerjasama dan mempererat persahabatan di tengah konflik antar sejumlah negara. Слова приветствия и наилучшие пожелания от нашего президента Владимира Владимировича Путина и также поздравления в связи с переизбранием на должность председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Для нас большая честь находиться в эти дни в Пхеньяне, участвовать в открытии мемориального комплекса и музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Pertemuan kedua negara menjadi penegasan atas posisi diplomatik antara Rusia dan Korea Utara. Hal ini pun menjadi sorotan di tengah perang yang masih berlangsung baik di Timur Tengah maupun antara Rusia dengan Ukraina. Rekaman video memperlihatkan kapal-kapal bermuatan kontainer yang beroperasi di bawah naungan Mediterranean Shipping Company terdampar di laut. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi pada saat publikasi. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan mereka telah menyita 2 kapal kontainer karena beroperasi tanpa izin dengan alasan dugaan keterkaitan dengan Israel. Sultan Iman Hatham bin Tariq menerima kedatangan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Istana Al-Baraka, Muscat, Oman, Minggu waktu setempat. Pertemuan pemimpin kedua negara ini dikabarkan oleh media setempat akan membahas situasi yang berkembang dan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Kedatangan Araghchi merupakan bagian dari serangkaian kunjungan luar negeri termasuk ke Moskow. Dilaporkan bahwa Araghchi dijadwalkan akan kembali mengunjungi Pakistan pasca pertemuannya dengan Sultan Oman.
Masih di Sindo Sore pemirsa, jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia, prajurit Unifil yang tewas di Lebanon akan diberangkatkan dari Beirut hari ini. Sebelum dipulangkan ke Indonesia, rangkaian upacara penghormatan digelar oleh Unifil. Upacara penghormatan digelar di Lebanon oleh jajaran pasukan perdamaian Unifil di Lebanon. Upacara dipimpin oleh Mayor Jenderal Diodato Abagnara yang menjabat sebagai kepala misi sekaligus komandan pasukan Unifil. Sejumlah medali kehormatan diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian almarhum dalam misi perdamaian. Jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia diberangkatkan ke Indonesia hari ini. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. We are here for you today. We are here to stand before you and to honor you. As your commander, I speak to you with respect and with a heavy heart. You came here far from home to serve under the United Nations flag, to bring peace to this land. And here in the south of Lebanon, you gave everything. You gave everything you had for peace in this land. And for this, you have all our respect. TNI tengah memproses administrasi pemulangan jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia, personel Satgas Unifil yang gugur di Lebanon. Hingga kini sudah 4 prajurit TNI gugur saat tugas di Lebanon. Kopda Anumerta Riko Pramudia merupakan salah satu prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Unifil yang ditempatkan di Lebanon Selatan. Riko dinyatakan gugur pada Jumat pukul 10:32 waktu setempat setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit St. George, Beirut akibat serangan Israel. Brigjen TNI Doni Pramodo mengatakan, hingga kini proses administrasi pemulangan jenazah almarhum tengah dilaksanakan. Gugurnya Riko menambah daftar panjang prajurit TNI yang kehilangan nyawa. Total sudah 4 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian ini. Karangan bunga terus berdatangan ke rumah duka Kopda Anumerta Riko Pramudia. Di mata tetangga, almarhum dikenal sebagai sosok yang baik, sopan, dan juga rajin beribadah. Satu persatu karangan bunga dari pejabat TNI hingga Menteri Pertahanan memenuhi halaman rumah duka di Dusun 7 Serbajadi, Serdang Bedagai. Di saat yang sama, warga dan kerabat silih berganti datang untuk menyampaikan ucapan duka kepada keluarga. Prajurit berusia 31 tahun ini gugur pada Jumat pagi waktu setempat setelah sebelumnya mengalami luka berat akibat serangan proyektil di pos Unifil Lebanon Selatan. Di mata tetangga, Kopda Anumerta Riko Pramudia dikenal sebagai sosok yang sangat baik, sopan, dan taat beribadah. Anaknya baik, sopan. Kalau sama orang tua pun sopan dia juga. Kalau jumpa sama orang tua udah jadi tentara pun pasti salaman, cium tangan orang tua gitu. Saat ini keluarga masih menunggu kedatangan jenazah Riko. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan.